Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ini ya, kitab Injil Lukas. Sekarang kita akan merenungkan di Lukas pasal ke-16 ayat 1 sampai 9. Judul perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara. Bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencakul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi perikop ini menceritakan ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Dikatakan bendahara ini tidak jujur. Kemudian bendahara ini dilaporkan ke tuannya, yaitu orang kaya ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa bendahara ini menghamburkan miliknya. Kemudian orang kaya ini memanggil bendahara tersebut dan bertanya, apa benar ini yang kudengar tentangmu? Kalau di sini katakan, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Jadi berikan pertanggungjawaban atas segala hal, uang-uang yang menjadi urusanmu selama ini. Sebab kau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi bendahara ini dipecat, tapi sebelum dipecat tuannya itu meminta pertanggungjawaban.
meminta pencatatan. Pengen tahu yang dihamburkan tuh di mana saja. Nah, jadi di sini dikatakan bendahara itu berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis malu. Jadi bendahara ini dia bekerja menggunakan otot itu tidak mampu. Tapi kalau mengemis dia malu. Dan dikatakan di sini dia berkata, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Jadi saat aku dipecat oleh tuanku, ada orang yang menampung aku. Ini yang dikatakan bendahara itu. Jadi sebelum melakukan hal yang menghamburkan milik tuannya, jadi yang di pikiran bendahara ini atau latar belakang perbuatan bendahara yang tidak jujur ini, salah satunya ini. Karena dia takut dipecat, dia bekerja keras menggunakan otot tidak mampu, tapi mengemis malu. Jadi dia membuat sesuatu yang meringankan beban orang lain. Jadi ada orang yang berhutang 100. Di sini dikatakan 100 tempayan. 100 tempayan minyak. Kemudian bendahara ini mengasihkan surat hutangnya yang 100 tempayan minyak. Kemudian meminta orang yang sudah dilunasi hutang 100 tempayan minyak ini membuat surat hutang lagi dengan angka 50 tempayan. Jadi dia meringankan hutang seseorang. Itu orang yang pertama. Kemudian dia berkata kepada orang yang kedua. Bertanya dia, berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Orang itu punya hutang kepada tuannya 100 pikul gandum. Kemudian bendahara itu berkata, ini surat hutangmu, surat hutangnya dikasih. Kemudian tulislah surat hutang yang lain, yaitu 80 pikul gandum. Jadi satunya diringankan setengahnya, yaitu 50 ini ya, dibuang 50 tempayan. Satunya diringankan 20 pikul gandum. Dilakukan ini supaya apa? Supaya kalau dia dipecat oleh tuannya, orang ini mau menampung bendahara yang tidak jujur ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh tuannya ini? Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Walaupun dia dipecat, tuannya ini tetap memuji bendahara ini karena apa? Berbuat yang cerdik. Cerdiknya di sini dikatakan cerdik karena apa? Tidak membuat celaka orang lain. Membuat orang lain hutangnya berkurang. Agar apa? Agar orang-orang yang hutangnya berkurang itu nanti mau menampung bendahara ini, yang tidak bisa bekerja menggunakan ototnya, tapi juga malu untuk mengemis. Kemudian di sini dikatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Amin ya. Amin. Ini di sini dikatakan bahwa orang-orang dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Ini sebuah kritik ya. Kritik bagi anak-anak terang. Orang-orang yang mengaku mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia itu memberikan rahmat dan belas kasihan, di mana bukan hanya dikurangi 20% atau 50%-nya, malah dikurangi semuanya, hutangnya malah dilunaskan, hutang manusia. Bendahara ini berbuat cerdik seperti ini agar ada yang menampung.
Di sini tidak ada ketulusan, hanya kecerdikan. Tapi Tuhan mengajarkan apa? Tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Cerdik ya, cerdik bukan licik. Kalau cerdik itu pasti tidak mencelakakan orang lain. Kalau licik kebanyakan mencelakakan orang lain. Di sini bendahara ini berbuat seperti itu, tidak mencelakakan orang lain. Walaupun akhirnya dia dipecat ya, harus kehilangan jabatannya. Ini walaupun ini salah, ini peristiwa ini mengajarkan kepada anak-anak terang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus bahwa cerdik seperti ular itu benar-benar penting. Di sini bendahara ini melakukan suatu kecerdikan, tapi tidak tulus ya. Nah, perikop ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat ajaran mengenai yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kata-kata tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Amin ya. Amin, ini sebagai pengingat kita. Melakukan hal apapun di dalam dunia ini, kita harus melakukan dengan cerdik. Berarti kita harus apa? Belajar, harus pandai. Tapi jangan licik, harus ada ketulusan. Ini sebenarnya sebuah kritik ya. Kritik bagi anak-anak terang di zaman itu ya. Amin ya. Amin. Ini benar-benar mengajarkan anak-anak terang zaman sekarang bahwa anak-anak terang itu memang harus cerdik. Jadi saat melakukan apapun harus dipikirkan, harus cerdik agar dapat menjadi berkat ya bagi orang lain. Tapi Tuhan juga mengajarkan harus tulus. Ini bendahara ini melakukan kecerdikan tapi dia kehilangan jabatannya sebagai bendahara. Karena apa? Ketakutannya saat nanti dipecat oleh tuannya. Nanti tidak ada yang menampung. Bekerja menggunakan otot tidak bisa. Mengemis dia malu. Ini benar-benar mengajarkan kita. Mengajarkan anak-anak terang. Kritik ya. Kritik kepada anak-anak terang. Pengikut-pengikut yang mengaku pengikut Tuhan Yesus ya. Mengajarkan kita bahwa anak-anak terang itu harus belajar, harus pandai. Amin ya. Di sini perkataan Tuhan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin ya. Amin. Di sini Tuhan mengajarkan untuk bekerja. Dikatakan di sini mamon yang tidak jujur, uang. Untuk memberkati. Di sini kan peristiwa ini kan bendahara itu menggunakan jabatannya untuk melakukan kebaikan dalam tanda kutip. Di sini dikatakan kecerdikan. Yang latar belakangnya karena ketakutan bendahara tersebut. Saat nanti dipecat, dia takut tidak ada yang menampung. Bekerja menggunakan otot tidak mampu,
mengemis dia malu. Jadi dia menggunakan jabatannya untuk meringankan beban 2 orang ya. Agar saat dipecat dia diterima oleh 2 orang tersebut. Di sini Tuhan ajarkan, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Bekerja keraslah untuk mendapatkan uang. Supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bekerjalah untuk mendapatkan uang. Untuk uang itu digunakan untuk kebaikan. Amin ya. Seperti yang dilakukan bendahara ini. Jika uang nanti itu tidak menolong, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin ya. Tetap harus bekerja keras. Segalanya butuh uang. Bahkan melakukan pelayanan pun butuh uang. Kecerdikan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Bekerja keraslah. Belajarlah agar pandai, agar cerdik. Di sini tidak ada kelicikan untuk menghancurkan orang lain ya, untuk menjatuhkan orang lain, tidak ada. Di sini hanya ada kecerdikan yang dilatar belakangi karena ketakutan kalau nanti dipecat atau pensiun, tidak ada yang menampung dia. Jadi bekerja keraslah, belajarlah, gunakan kecerdikanmu untuk membantu orang lain. Gunakan mamon yang kamu hasilkan untuk melakukan kebaikan. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin ya, puji Tuhan. Amin.